Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang getaran harmonik sederhana. Getaran harmonik sederhana yang selanjutnya akan kita sebut GHS adalah gerakan partikel bolak-balik di sekitar titik keseimbangan pada lintasan garis lurus dan banyaknya gerakan setiap satu satuan waktu adalah tetap. Nah, contoh seperti pada gambar. Nah, ketika benda bergerak dari O ke P, kemudian kembali lagi ke O, kemudian kembali lagi dari O ke Q, kemudian kembali lagi ke O, gerakan dari O, P, O, Q, kembali lagi ke O, itu disebut satu getaran penuh. Ya, jadi dari ini satu misal. Atau kalau misalkan dia mulai bergeraknya dari P, misalnya dari sini gerak ke bawah, kemudian ke bawah lagi, kemudian balik lagi ke atas, kemudian balik lagi ke atas. Asal dia kembali ke titik semula, itu disebut dengan satu getaran penuh. Ya. Nah, titik simpangan terjauh partikel dari titik O adalah titik P dan titik Q. Ini titik P dan ini titik Q. Ya. Besar OP itu sama dengan besar OQ. Ya. Ini yang dimaksud dengan satu getaran penuh. Jadi dari O ke P, dari P ke O, kemudian dari O ke Q, kemudian dari Q ke O. Jadi dia kembali ke titik semula. Atau kalau dia mulai dari P, bisa dari P, O, Q, O, P lagi. Atau dari Q, Q, O, P, O, Q lagi. Pokoknya dia kembali ke titik semula. Sekarang kita akan lihat besaran-besaran fisis apa saja yang ada pada getaran harmonik sederhana. Ya. Yang pertama ada yang disebut dengan perioda. Perioda adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran penuh. Satuannya sekon, lambangnya T besar. Kemudian ada frekuensi atau frekuensi linier. Lambangnya F, yaitu banyaknya getaran penuh yang dilakukan dalam satu detik. Satuannya adalah hertz atau hertz. Kalau disingkat jadi Hz ya. Nah, apa hubungan antara F dan T? Itu frekuensi itu adalah 1 per perioda. Ya. Nih. Kemudian ada jarak simpangan terjauh yang dialami oleh partikel yang bergetar. Itu kalau di sini dari O ke P, kemudian dari O ke P atau dari O ke Q, itu adalah jarak terjauh simpangan atau jarak terjauh atau simpangan terjauh yang dialami oleh sebuah benda yang sedang bergetar. Ya. Ya. Jadi ini ada 3 besaran, perioda, frekuensi, dan amplitudo. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan lihat persamaan gerak dari getaran harmonik sederhana. Perhatikan dua partikel ini, ada partikel yang biru, ada partikel yang merah. Nah, partikel yang biru, ya, ini bisa dipandang sebagai proyeksi terhadap sumbu Y dari gerakan partikel yang merah. Ya, jadi partikel yang bergetar harmonik sederhana pada sumbu Y dapat dipandang sebagai proyeksi terhadap sumbu Y gerakan partikel yang melakukan gerak melingkar beraturan dengan kecepatan sudut omega pada lintasan dengan jari-jari A. Ya. Nah, theta itu sudut yang ditempuhnya ini sama dengan omega kali T. Itu disebut sudut fase dan satuannya adalah radian. Yang dimaksud dengan simpangan pada persamaan getaran harmonik adalah posisi dari partikel biru ini dilihat dari titik O. Jadi kalau dari titik O ke titik partikel biru ini kita sebut panjangnya YT, ya, maka nanti kita akan lihat persamaan untuk YT itu seperti apa. Nah, sebelumnya kita lihat di sini ada
besaran yang baru, yaitu omega. Omega ini disebut frekuensi sudut. Itu ada hubungan dengan antara omega dengan F dan T. Ya. Jadi omega itu ya ada hubungan antara hubungan omega dengan F dan T. Itu omega itu sama dengan 2V kali F, atau omega itu sama dengan 2V kali T. Ya. Kemudian omega ini adalah kecepatan sudut atau frekuensi sudut. Satuannya radian per sekon. Nah, sekarang kita ingin lihat gimana kita mencari YT ini. Kalau kita pandang YT ini dari sisi sudut theta ini, maka YT ini adalah sisi hadap sudut dari sudut theta ini. Ya. Jadi perbandingannya sisi hadap sudut dibagi dengan sisi miring itu sama dengan sinus sudut ini. Sehingga sisi hadap sudutnya sama dengan YT sama dengan A kali sinus omega T atau A kali sinus theta. Ya. Kemudian berapa kecepatan getaran sesaat pada saat di YT ini, VT-nya. Nah, misalnya dia ketika merah ini bergerak menuju P, maka dia kecepatannya menuju ke atas. VT-nya adalah omega A kali kosinus omega T. Jadi VT-nya ini sedang ke arah sebelah sana. Ini ada. Ya. Sedangkan percepatan getaran sesaat atau AT-nya adalah AT sama dengan minus omega kuadrat kali A kali sinus omega T. Nah, ada tanda minus, artinya ya tanda minus ini menunjukkan bahwa A-nya itu berlawanan dengan arah simpangan gerak. Jadi pada saat dia bergerak ke atas, maka A-nya arahnya ke bawah. Jadi si A-nya arahnya ke sebelah sini. Ya. Oke, kita teruskan. Sekarang kita lihat nilai maksimum simpangan, kecepatan, dan percepatan getaran. Y maksimum, simpangan maksimum itu amplitudo A, kita sudah tahu. V maksimum itu omega kali A. Kan rumusnya asalnya omega kali A dikalikan kosinus theta. Kosinus thetanya 1, maka tinggal omega kali A. A maksimum, percepatan maksimum, itu adalah omega kuadrat kali A. Ini rumusnya minus omega kuadrat kali A kali YT. Nah, kali omega kuadrat kali A kali sinus omega T. Ya, ada tanda minusnya. Nah, kemudian ada satu besaran yang lain yang disebut dengan fasa getaran. Apa yang dimaksud dengan fasa getaran? Fasa getaran adalah bilangan rasional, ini tidak bersatuan, yang menunjukkan kondisi getaran yang dialami partikel pada suatu saat tertentu. Ya, jadi posisinya, kecepatan, dan percepatan yang dialami suatu partikel pada saat mengalami getaran itu. Nah, bagaimana hubungan psi ini? Psi ini adalah theta dibagi 2 pi. Jadi ini dibacanya PSI psi. Ya. Itu theta radian dibagi 2 pi radian. Kalau tetanya dalam derajat, dibaginya dengan 360 derajat. Ya. Sekarang posisi getaran yang istimewa. Pertama ada di titik keseimbangan. Ya. Kalau di titik keseimbangan, di titik 0, besar simpangannya ya 0 karena dia berada di titik keseimbangannya. Kemudian kecepatannya itu adalah kecepatan maksimum, yaitu omega kali A. Sedangkan percepatannya sama dengan 0. Sebaliknya, kalau di titik terjauh, di titik P atau Q, simpangannya maksimum, YT-nya itu Y maksimum, itu sama dengan A. Nah, sedangkan kecepatannya VT sama dengan 0, dan percepatannya AT itu A maksimum sama dengan omega kuadrat kali A. Ya. Nah, penyebab getaran harmonik sederhana adalah adanya gaya pulih atau disebut FP pada partikel yang sedang bergetar. Ya. Itulah yang menyebabkan kenapa partikel itu selalu bolak-balik. Jadi ini kalau ini titik O,
ketika dia bergerak ke atas, ke sini, ini ada yang narik ke bawah, dia balik lagi ke sini. Sampai di sini, dia gerak lagi ke bawah, ke kiri, maka yang nariknya adalah ke arah atas. Nah, gaya inilah yang disebut dengan gaya pemulih. Ya, gaya pemulihnya selalu berlawanan dengan arah simpangannya. Jadi ketika dia bergerak ke atas, gaya pemulihnya ke bawah. Ketika dia bergerak ke bawah, gaya pemulihnya ke atas. Arahnya selalu menuju titik O, menuju titik keseimbangan. Oke, sekarang kita lihat hukum kedua Newton untuk gaya pemulih. Ya, kita tahu hukum kedua Newton itu massa dikalikan dengan percepatan. Nah, karena gaya pemulih ini atau gaya pulih ini berkaitan dengan percepatan, maka untuk hukum kedua Newtonnya, F pemulih sama dengan massa dikalikan dengan percepatan sesaat yang dialami oleh partikel yang mengalami getaran harmonik sederhana. Oke ya, ingat simpangan, percepatan, kecepatan, ada fasa getaran, ada sudut fasa getaran, kemudian ada gaya pulih. Oke, sekarang kita lihat contoh soal. Sebuah partikel yang mengalami getaran harmonik sederhana dengan amplitudo 2 cm dan frekuensi 10 Hz. Jika massa partikel itu 3 gram, tentukanlah A, persamaan simpangannya, B, ya, persamaan kecepatan getaran, C, persamaan percepatan getaran, D, gaya pulih maksimum yang dialami oleh partikel itu. Ya, kalau kita tulis diketahuinya sambil baca soal, sebuah partikel yang mengalami getaran harmonik sederhana dengan amplitudo 2 cm. Amplitudonya 2 cm diubah jadi 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Frekuensinya 10 Hz, F-nya sama dengan 10 Hz. Massa partikel 3 gram, M-nya 3 gram atau 3 kali 10 pangkat minus 3 gram. Sekarang apa yang ditanyakannya? Tentukanlah persamaan simpangan, berarti A-nya adalah YT-nya, bagaimana? Kemudian yang B, persamaan kecepatan getaran, berarti VT-nya. Yang C, persamaan percepatan getaran, berarti AT. Yang D-nya, gaya pulih maksimum yang dialami oleh partikel itu, berarti FP maksimum. Mari kita jawab. Ya. Yang A dulu. Kita cari berapa nilai omega. Omega sama dengan 2V kali F. 2V kali 10 sama dengan 20 V radian per sekon. Ya. Kenapa kita perlu omega? Karena di dalam persamaan GT itu A kali sinus omega T. Jadi omeganya harus tahu. Berarti YT sama dengan A-nya 2 kali 10 pangkat minus 2 kali sinus 20 V T meter. Ya. Jadi ini persamaan simpangannya. Yang B, VT sama dengan omega A kali kosinus omega T. Ya. Maka VT-nya sama dengan 20 V kali 2 kali 10 pangkat minus 2 kali kosinus 20 VT. Maka VT-nya sama dengan 20 kali 2, 40 kali 10 pangkat minus 2, berarti 4 kali 10 pangkat minus 1, 4V kali 10 pangkat minus 1, kosinus 20 VT meter per sekon. C, AT-nya. AT-nya persamaan AT minus omega kuadrat. A kali sinus omega T. Maka AT, omega kuadrat A. Omeganya 20V dikuadratkan 20 kuadrat. 400 V dikuadratkan V kuadrat dikalikan A 2 kali 10 pangkat minus 2 kali sinus 20 VT. Ya, maka AT-nya sama dengan minus 8V kuadrat kali sinus 20 VT meter per detik kuadrat. Ya, sekarang FP maksimum. Karena yang ditanya gaya pemulih maksimum atau gaya pulih maksimum, maka massanya dikalikan dengan percepatan maksimum. Percepatan maksimum itu apa? Itu omega kuadrat kali A. Ya.
Berarti Fp maksimum, nilai Fp maksimumnya 3 kali 10 pangkat minus 3 dikalikan minus 8V kuadrat, maka Fp maksimumnya minus 0,024 V kuadrat Newton. Oke, baik kita lanjutkan. Sebuah partikel mengalami getaran harmonik sederhana dengan persamaan ya, YT sama dengan 0,03 sinus 25/6 meter. Ya. T dalam sekon. Pada saat T sama dengan 4 sekon, tentukanlah, ya, ini dari persamaan ini diketahui amplitudenya 0,03 meter, omeganya ini omega T, ya, ini kan A, itu A kali sinus omega kali T, YT, maka A-nya adalah 0,03, omeganya adalah 25/6V. Ya, T-nya sama dengan 4 sekon. Tanyakan berapakah periode getarannya, berarti T besarnya. Kemudian yang B, berapakah fase dan fase getarannya, sudut fase dan fase getarannya. Yang 4, besar simpangannya pada saat T 4 sekon, berarti Y4. Yang D, kecepatan getarannya, berarti V4 pada saat T sama dengan 4 sekon. Oke, kita mulai dengan menjawab T. Ya. Dari hubungan antara omega dan T, kita tahu omega itu sama dengan 2V per T. 2Pi per T, maka T-nya sama dengan 2Pi per omega. T sama dengan 2Pi per 25/6Pi, itu sama dengan 2 kali 6 dibagi 25, sama dengan 12/25, atau 0,48 sekon. Ya, ini getarannya. Yang B sekarang, sudut fase dan fase getarannya. Sudut fase itu adalah tetanya. Ya, teta itu sama dengan omega kali T. Omega aja 25/6 kali V kali T. Ya, ini coret, ini coret, 3, ini 2, 25 kali 2, 50, 50/3 V radian. Ya. Sudut fase getarannya adalah 50/3 V radian. Berapa fase getarannya? Fase getarannya theta radian per 2V radian. 50/3V per 2V. Sama dengan 25/3. Ya, jadi fase getarannya adalah 25/3. Sekarang yang C, berapa besar simpangannya? Ya. Oke, sudah ya? Yang A-nya periode getarannya 0,48 sekon. Yang B, sudut fase getarannya 50V/3 radian. Fase getarannya 25/3. Sekarang kita akan lihat yang C dan D. C, Y4. Y4 itu berarti Y sama dengan A kali sinus omega T. Ya. A-nya 0,03 sinus omega T. Ya. Ini adalah sama dengan theta. Theta-nya sudah tahu, 50/3 V. Ya. Omega T itu adalah sudut fasenya. Maka Y4 sama dengan 0,03 kali sinus 50V/3 meter. Berarti Y4-nya sama dengan 0,03 kali. Nah, 50/3 itu adalah 16/2/3. 16 ini kelipatan dari N kali 2V. Ya. Ini 2V ini periode fungsi sinus kosinus. Jadi ini boleh ketika menghitung yang 16V-nya tidak kita anggap, karena ini berarti dia sudah berputar 8 kali. Ya. Maka Y4-nya sama dengan 0,03 kali sinus 2V/3. Atau sama dengan 0,03 kali setengah akar 3. Ya. Sinus 120 derajat itu setengah akar 3. Maka Y4-nya 0,03 kali setengah, 0,015 akar 3 meter.
Ya. Jadi besar simpangannya 0,015 kali akar 3 meter. Yang D, kecepatannya omega A kali kosinus omega T. Kita masukkan Vt sama dengan omega A-nya 50/3. Ya. Ini ini omega T. Harusnya ini 25/6. Ya. Ini 25/6. V kali 0,03 kali kosinus 2V/3. Maka Vt-nya sama dengan, ya, ini 0,03, ini 25, ini dibagi 3, jadi ini 0,25. Jadi ini 2, ini 0,01, berarti 0,125, 0,125 V kali minus setengah sama dengan minus 0,0625 V meter per sekon. Ya. Oke. Nih, keliru tadi bukan omega T, tapi omega yang harus dimasukkan. Oke ya. Oke, jadi yang ini jawabannya minus 0,0625 V meter per sekon. Oke, berikutnya. Sebuah partikel bermassa 60 gram mengalami getaran harmonik sederhana dengan amplitudo 5 cm dan frekuensi 10 Hz. Suatu saat simpangannya setengah kali amplitudonya. Tentukanlah fase getaran saat itu dan B, kecepatan getaran saat itu. Oke, yang diketahuinya amplitudo 5 cm atau 5 kali 10 pangkat minus 2, masanya 60 gram, kemudian 60 gram itu 6 kali 10 pangkat minus 2 kg, frekuensinya 10 Hz. Ya. Kondisinya simpangannya setengah dari amplitudo. Yang ditanyakan adalah berapakah fase getaran saat itu, kemudian berapakah kecepatan getaran saat itu. Oke, kita jawab. A sama dengan C sama dengan theta radian per 2V radian. Berarti kita harus mencari tetanya. Theta itu sama dengan omega kali T. Ya. Atau YT sama dengan A kali sinus theta. YT-nya 0,5A, ini A kali sinus theta, berarti sinus theta-nya sama dengan 0,5, berarti theta-nya sama dengan V/6 radian. Ya. Oh. Oke. Kenapa kita mengambil V/6 radian? Ini yang paling, theta yang paling dekat. Ya. Bahkan bisa mungkin 2V ditambah V/6 radian, betul. Ya. Itu bisa. Tapi kita mengambilnya V/6 radian. Psi-nya V/6 radian per 2V radian. Maka Psi-nya sama dengan 1/12. Ya. Jadi fase getaran saat itu adalah 1/12. Kemudian Vt sama dengan omega A kali kosinus omega T. Omeganya 2Vf kali A kali kosinus theta. Ya. Tetanya V/6 berarti 2V kali 10 pangkat minus 5 kali 10 pangkat minus 2 kali kosinus V/6. Ya. Nah, Vt-nya sama dengan V kali setengah akar 3. Maka Vt-nya sama dengan Pi/2
kali akar 3 meter per sekon. Ya. Jadi kecepatan getaran saat itu bisa seperti ini. Nah, ini nanti untuk persamaan trigonometri, untuk sinus theta sama dengan setengah itu kan bisa V per 6, ya, bisa V per 6 radian, atau ini bisa juga bukan hanya V per 6 ditambah V per 2, ya. Ini jadi 30 derajat, bisa juga 150 derajat. Ya. Kalau 150 derajat, nanti sudutnya, ya, ini bukan V per 6 radian, ya, tapi ini 150 per 180 V. Ini 150 derajat, itu sama dengan itu. Ini 10 atau ini 5 V per, ya, 5 V per 6 radian. Jadi sudutnya bisa 1/12 seperti begini, atau psi-nya ini nanti kalau misalnya kita ngambil tetanya 5 V per 6, ya, maka ini psi-nya, yang psi 2-nya itu adalah 5 per 12. Kalau kita ngambil psi 2-nya yang 5 per 12, maka nanti nilai kosinus di sini itu 5 V per 6. Maka nanti nilainya di sininya minus. Ya, karena satu saat getaran itu pada saat dia posisi, misalkan dia di titik P seperti begini atau di titik A seperti begini, kan mungkin kecepatannya positif ke atas atau kecepatannya mungkin dia negatif sedang ke bawah. Makanya ada dua nilai yang dimungkinkan. Ya.